Oke, salam jumpa kembali sahabat Karya Klong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Mantap ya. Sahabat Karya Klong Official sekalian, hari ini adalah tanggal 10 November ya. Jadi kita merayakan Hari Pahlawan ya. Kita bersyukur ya dan berterima kasih kepada para pahlawan kita yang telah gugur di medan perjuangan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kiranya warisan teladan semangat perjuangan mereka tentu menjadi bekal yang luar biasa bagi kita untuk membangun bangsa ini. Mantap ya. Sahabat Karel Kongofisial sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah berita ya. Jadi video kita kali ini kita akan membahas sebuah berita yang ditulis oleh media CNN Indonesia gitu ya. Beritanya menarik ya, keren. Oke. Judul beritanya adalah Hasto PDIP menangis, cerita ditinggal Jokowi. Kami sangat sedih. Waduh. Gimana ya politisi sebesar Hasto Kristianto bisa menangis ya, mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan kegalauan di ruang publik. Oke. Ya, kita coba bacakan ya. Bacakan. Setelah itu kita bahas. Mantap. Jakarta, CNN Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak kuat menahan tangis saat menceritakan keputusan Presiden Joko Widodo yang dianggap berbeda partainya di Pilpres 2024. Hasto tak bisa membendung air mata, nafasnya tertahan, suaranya terbata-bata dengan jari-jari tangannya yang terus bergemeretak di meja. Hasto mengaku tak bisa berbohong bahwa seluruh kader PDIP saat ini tengah sedih. Jadi dengan apa yang terjadi bukan pada seberapa sakitnya, kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan sejarah. Bahwa sakit ya kami enggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih itu. Kata Hasto dalam wawancara di podcast Akbar Faisal Kamis 9 November ya, Kamis malam. Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah mengawal Jokowi sejak masih menjabat wali kota Solo. Ia mengaku terus menerima pertanyaan dari para kader hingga tingkat anak ranting soal sikap Jokowi. Hasto hanya bisa memberikan jawaban bahwa setiap orang bisa berubah. Ketika bertemu dengan saya, kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan, ujarnya. Hasto juga mengaku bahwa kondisi tersebut sudah ia alami sejak April 2023. Ia menyebut perasaan dirinya terus turun naik terkait sikap presiden. Maka sama Bu Mega menghadapi berbagai persoalan. Ini 6 bulan loh perasaan kami. Sejak April itu up and down, ucap Hasto. Tetapi pada akhirnya kami mengkristal suatu semangat baru, suatu tekad baru, sehingga baju saya hitam ini tidak lagi sebagai simbol kesedihan, imbunya. Oke ya. Sahabat Karel Klong Official sekalian ya. Saya kira berita kesedihan yang dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tidak hanya Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto ya, tetapi juga ada beberapa kader lain seperti Pandana Baban juga mengalami hal yang sama ya, di sebuah wawancara di sebuah podcast kalau nggak salah ya, atau di televisi. Pandana Baban pun sampai meneteskan air mata ya. Oke, jadi sahabat Karya Klong Official sekalian, menjadi sebuah pertanyaan besar adalah kenapa partai sebesar PDIP ya, kenapa kader sehebat keras Hasto Kristianto, Pandana Baban harus meneteskan air mata di depan publik, harus meneteskan air mata, mengungkapkan kesedihan, tangisnya di ruang publik. Apa pentingnya itu?
Ya, saya kira ini menjadi pertanyaan semua orang ya. PDIP itu adalah partai besar loh. PDIP itu adalah partai penguasa. PDIP saat ini apa namanya masih mendominasi di hampir semua survei bahwa PDIP adalah partai yang apa namanya tingkat elektabilitas paling tinggi dari partai lain. Tapi kenapa PDIP harus menangis? Kenapa kader-kader pentolan PDIP harus meluapkan kesedihan, harus apa namanya mengurai air matanya di ruang publik, di depan publik? Apa urgensinya? Ya, oke, sahabat Karang sekalian. Kalau menurut saya, apa yang apa namanya, dipertontonkan oleh para elit ini ya, salah satunya Hasto Kristianto dan juga elit-elit yang lain, saya kira suatu tontonan yang ya saya boleh katakan memalukan bagi publik di bangsa ini dan saya kira terlebih khusus adalah bagi PDI Perjuangan. PDIP ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan loh, ya. Bukan Partai Demokrasi Indonesia apa cengengesan ya. Jadi PDIP ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kader-kadernya itu kan sudah ditempa semangatnya ya untuk melewati proses yang begitu sulit. Dan saya kira PDIP ini kan setiap saat itu kader-kader selalu mengatakan bahwa PDIP ini sudah melewati fase yang begitu rumit, begitu sulit dan mereka mampu melewatinya. Tapi kenapa saat ini, kenapa hari ini semua kader-kader pentolan di PDIP harus menangis? Semua kader-kader pentolan di PDIP harus meratapi kesedihannya berhari-hari, berjam-jam. Ada apa gitu loh, ya? Ini saya kira apa namanya? Menurut saya ya, saya kira eh, apa yang ditampilkan oleh pentolan-pentolan PDIP ya, elit-elit PDIP ini sungguh memalukan bagi partainya sendiri gitu ya. Ya, dan saya kira tidak selayaknya, tidak sepantasnya kader sehebat Hasto Kristianto, kader sehebat Pandana Baban juga yang lain-lainnya, ya harus menunjukkan kesedihannya di depan publik, harus menunjukkan kekecewaan, kekesalan, kegalauannya di depan publik. Tidak sepantasnya, tidak seharusnya. Sebaliknya mereka ini harus menunjukkan ketegaran, mereka ini harus menunjukkan keteguhan, kegigihan dalam berjuang. Ya, saya kira semangat itu yang akan mempengaruhi kader-kader PDIP di bawahnya, kader-kader atau lapisan PDIP, lapisan pendukung PDIP, pemilih PDIP yang paling bawah. Mereka akan melihat elitnya seperti apa. Tetapi kalau elitnya tampil dengan air mata yang tidak pernah habis-habis ya, mukanya selalu sedih terus. Bagaimana lapisan kader di bawah mau bekerja keras untuk memenangkan PDIP, mau bekerja keras untuk memenangkan calon presiden wakil presiden yang diusung oleh PDIP. Bagaimana bisa kalau elitnya setiap hari hanya menunjukkan muka sedih, setiap hari hanya menunjukkan air matanya. Gitu ya. Jadi saya walaupun saya bukan bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya bukan anggota PDIP, saya bukan tim sukses Ganjar Pranowo Mahfud MD, tetapi saya juga apa namanya? Ini adalah sebagai sebuah kritik anak bangsa terhadap kader partai politik gitu ya. Kader partai politik itu kan kalian itu kan adalah pejuang, ya. Kalian itu kan ditempa disiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi jangan sekali-sekali menunjukkan kesedihan, menunjukkan kegalauan, menunjukkan ketidakmampuan Anda di depan ruang publik, menunjukkan apa namanya ketidakmampuan Anda di ruang publik. Saya kira itu sangat sangat disesalkan ya sebagai seorang kader ya, sebagai seorang pejuang politik ya. Kader kader partai itu harus menyadari dirinya mereka itu adalah pejuang politik gitu ya. Mereka itu adalah pejuang politik. Jadi seorang pejuang itu tidak kenal menyerah. Seorang pejuang itu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun ya. Dan saya kira eh, ini adalah cuplikan pernyataan seorang tokoh yang ya saya kira kita harus berjiwa besar untuk menjadikan panutan gitu ya. Berkali-kali dia jatuh, berkali-kali dia dihina, berkali-kali dia difitnah. Tetapi dia bangun. Dia tidak pernah menyimpan dendam, ya. Dia tidak pernah menangis, dia tidak pernah menunjukkan kesedihannya di ruang publik. Dia mengatakan, "Saya tidak punya waktu untuk menangis.
Saya tidak punya waktu untuk bersedih. Saya tidak punya waktu untuk dendam. Dia adalah Prabowo Subianto. Dan saya kira kita harus belajar pada dia. Saya kira kita harus menjadikan dia sebagai contoh ya, bagaimana seorang pejuang gitu ya. Terlepas dari dukungan politik, terlepas dari perbedaan pilihan politik kita, tetapi saya kira semangat juang, daya juangnya ya, itu menjadi contoh yang luar biasa bagi kita sekalian ya. Saya tampilkan cuplikan bagaimana pernyataan Prabowo Subianto ketika ditanya masalah-masalah itu. Pak Prabowo, ketika berkali-kali maju, itu dijadikan olok-olokan oleh lawan politik Anda. Disebut Prabowo Subianto itu terlalu ambisius, berkali-kali kalah, tapi nekat maju terus. Anda terganggu tidak dengan itu, Pak? Enggak. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini. Ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, monggo silakan. Benar nggak? Oke, saya kira ini pesan moralnya luar biasa ya bagi para politisi di bangsa ini ya. Bukan berarti bahwa politisi itu tidak boleh menangis, politisi itu tidak boleh sedih, politisi itu tidak boleh stres, bukan. Ya, tetapi bagaimana cara memanage ya supaya jangan sampai pengaruh-pengaruh negatif itu akan berdampak kepada pengikut-pengikut Anda, berdampak kepada anggota partai Anda. Ya, apa yang dipertontonkan oleh Hasto Kristianto ini saya kira dampaknya itu negatif sekali bagi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau pendukung calon presiden wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka akan menilai atau mereka lapisan masyarakat paling bawah itu akan bingung. Kenapa sekjen kita kok menangis begitu rupa? Seolah-olah dia tidak punya kekuatan, seolah-olah dia tidak berdaya ketika ditinggal Presiden Jokowi, ketika ditinggal Gibran Rakabuming ya. Jadi itu menimbulkan sebuah kebingungan bagi pendukung atau lapisan masyarakat paling bawah ya, simpatisan PDIP ya. Jadi dampaknya buruk bagi partai politik, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Oke, jadi saya kira pesan buat elit-elit PDIP ya, kalau memang Anda ingin menang, Anda ingin bersaing ketat di pertarungan Pilpres, pertarungan pemilu 2024, maka Hasto Kristianto dan juga beberapa kawan-kawan lainnya, elit-elit dalam hal ini ya cobalah hentikanlah tangisan Anda, hentikanlah kesedihan Anda, jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, dalam situasi yang membingungkan. Jadi itu kalau PDIP mau menang ya hentikan tangisan itu. Oke? Mantap.